Halo semua, kembali lagi di channel ngomongin film. Piye kabare, semoga api-api wae yo rek. Kali ini kita akan membahas sebuah film zombie yang mungkin banyak dari kalian yang sudah pernah nonton karena film ini cukup viral di tahun 2020 kemarin. Film ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba bertahan hidup di dalam sebuah apartemen. Sementara hampir seluruh orang yang ada di sana telah berubah menjadi zombie. Ketika ia sudah menyerah dengan kehidupannya, tiba-tiba saja sesosok malaikat penyelamat datang dan membuat hidupnya berubah menjadi lebih berwarna lagi. Gimanakah kelanjutan ceritanya? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai ketika seorang streamer bernama Oh Jun Woo atau sebut saja John sedang berada di apartemen sendirian karena ayah, ibu, dan kakak perempuannya saat itu pergi ke rumah saudara mereka. Seperti biasa, John selalu mabar sambil live streaming game PUBG bersama dengan teman-temannya. Lalu beberapa dari teman John mengatakan bahwa mereka mendengar sebuah berita aneh di televisi. Karena penasaran, John pun mencoba menyalakan TV di rumahnya. Lalu tiba-tiba sebuah peringatan darurat muncul di TV dan HP milik John. Sepertinya muncul wabah misterius yang menyebabkan seseorang berubah menjadi zombie ganas. Hal itu membuat para warga panik sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, John mendengar ada suara-suara aneh dari luar pintunya. Ketika ia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemen John. Awalnya John mencoba mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu. Tapi karena pria itu telah berjanji bahwa ia akan pergi setelah meminjam toiletnya, maka John pun terpaksa mengizinkannya. Namun karena pembawa berita mengatakan bahwa penularan virus dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka, seketika John langsung mengambil sebuah pisau dan menodongkannya pada si pria itu, karena ia sempat melihat bahwa pria itu sedang terluka. Perlahan-lahan pria itu mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang John. Tapi untungnya John berhasil mendorong zombie itu keluar dan mengunci pintunya. Setelah kejadian itu, John kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Lalu John mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Tapi karena John kesulitan mendapatkan sinyal, ia pun hanya mendapat beberapa SMS dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja di sebuah tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh John untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup di sana. Kemudian John mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu ia miliki. Namun tak banyak makanan yang tersisa karena sebelumnya ia sangat malas berbelanja kebutuhan makanan. Keesokan harinya John mencoba menggunakan sebuah drone agar ia dapat menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya ia gagal karena tiba-tiba saja drone-nya kehabisan baterai. Lalu John mencoba menghadapi kegalauan dengan cara bermain game. Namun kenyataannya ia justru menjadi semakin galau ketika akunnya tiba-tiba di-banned karena John bermain terlalu toksik. Makanya lek main game kok toksik, di bawah santuy ya kan? Malamnya John terbangun dari tidurnya saat ia mendengar ada seorang polisi yang mencoba melawan para zombie di luar sana. Tapi sayangnya polisi itu gagal menyelamatkan diri sehingga ia pun dimukbang oleh para zombie tersebut. Melihat kejadian itu, John mencoba meneriaki para zombie agar mereka tak menyakiti polisi itu. Namun teriakan John justru membuat salah satu zombie yang ada di dekat sana mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. John pun berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tak masuk ke dalam. Tapi karena zombie itu terlalu kuat, John terpaksa berlari ke arah jendela dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie itu terjatuh ke bawah. Setelah kejadian tersebut, John pun memutuskan untuk menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah paku. 7 hari telah berlalu. John tak sengaja melihat sebuah iklan yang membuat dirinya kilaf dan memakan stok pop mie terakhir miliknya.
Tanpa ia sadari, keran air kini sudah tidak berfungsi lagi sehingga John saat ini hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15, John menjadi sangat mabuk karena selama ini ia hanya memakan snack dan juga meminum alkohol, sehingga John pun mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Tapi sepertinya John tak ingin menyerah begitu saja. Ia mencoba menelpon sambil bergelantungan berharap ia dapat mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah ia terhubung dengan keluarganya, John harus menerima keadaan ketika ia harus mendengarkan kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Setelah kejadian itu, John sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Ia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie itu terlalu banyak, John pun harus mengendap-endap agar ia bisa kembali ke dalam apartemennya. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di tengah-tengah kota yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu padam, termasuk apartemen tempat tinggal John. Kenyataan pahit itu membuat John tak bisa berpikir dengan jernih sehingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah laser yang menunjuk ke arah dirinya, sehingga John pun membatalkan aksinya tersebut. Ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sisi lain dari apartemen John. Kemudian wanita itu menyuruh John untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi. Keesokan harinya, John malah ketiduran dan terbangun pada pukul 11 siang. Ia pun mencoba meminta maaf dan memberitahukan namanya pada si wanita itu. Ternyata mbak-mbak cantik ini bernama Kim Yo-bin atau sebut saja Mbak Yo-bin. Saat John sedang memberikan isyarat bahwa ia membutuhkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu apartemen Yo-bin sehingga ia menyuruh John untuk bertemu lagi di hari berikutnya. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terkena jebakan milik Yo-bin. Tanpa basa-basi, Yo-bin pun langsung menghabisi zombie itu. Keesokan harinya, Yo-bin berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan pada John. Namun sayang, usahanya gagal karena lemparan Yo-bin tak cukup untuk menjangkau apartemen milik John. Melihat hal itu, John pun mencoba menggunakan drone yang sudah ia perbaiki sebelumnya. Kali ini usaha John sukses besar dan ia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Yo-bin. Ketika John sedang asik makan, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola milik Yo-bin dan menarik talinya. Zombie itu mencoba memanjat apartemen Yo-bin, sementara saat ini Yo-bin masih belum sadarkan diri. John pun mencoba mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie itu terlalu pintar sehingga ia bisa menghancurkan drone milik John. Ketika zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen Yo-bin, Yo-bin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Ulah zombie itu membuat Yo-bin terluka dan barang-barangnya berantakan. Tapi ia bersyukur karena tindakan John telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik John yang diberikan oleh Yo-bin hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Ia pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian John mencoba masuk ke dalam apartemen milik tetangganya, yang mana di sana ia melihat ada sebuah kaki dan John mencoba melemparnya dengan menggunakan sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, John pun segera menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan. Selain itu, John juga mengambil beberapa peralatan termasuk headset dan juga walkie-talkie. Namun ketika John hendak pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan mencoba menyerang John.
Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga ia bisa kembali ke apartemennya dengan selamat. John mencoba menggunakan headset untuk menyalakan radio, tapi sayangnya ia tak bisa menemukan saluran radio yang masih aktif. Kemudian ia pun mengirimkan beberapa makanan dan juga walkie-talkie pada Yobin agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Yobin pun berterima kasih karena kehadiran John membuat hidupnya menjadi lebih berwarna lagi. 내가 살려준 거 아니에요. Tanpa sepengetahuan John, ternyata Yobin sebelumnya juga pernah mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Lalu mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Meski jarak mereka terpisah oleh zombie, namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. 고소공포증? 왜요? 있으면 안 돼요? 난 사람 숨 자른 적 없어요. 네? 그것들은 사람이 아니. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja para zombie ini mulai aktif ya bun, dan masuk ke dalam apartemen Yobin. Hal itu membuat Yobin panik dan ia tak sengaja menyenggol mejanya. Sehingga para zombie itu mulai berlarian menuju ke tempat Yobin berada. Dengan berbekal keinginan untuk dapat hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Awalnya John berencana untuk turun terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Yobin langsung melompat dan melewati zombie-zombie itu. Pada akhirnya mereka berdua berhasil melewati para zombie itu dan masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8 karena Yobin sebelumnya telah mengamati bahwa lantai itu aman dari para zombie. Namun sepertinya dugaan Yobin salah karena para zombie itu berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai tersebut sehingga mereka pun diselamatkan oleh orang itu. Di dalam sana, bapak-bapak ini mengatakan bahwa ia sering melihat ada helikopter yang melewati apartemen mereka. Sepertinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Meski begitu, Yobin tampaknya masih curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba saja John merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Sementara Yobin menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik bapak-bapak itu. Ketika Yobin terbaring lemas, bapak-bapak itu membawa Yobin ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di sana. Ternyata bapak-bapak ini berniat membiarkan Yobin dimakan oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Ia pun melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Mbak Yobin. Tak lama kemudian, John sadar dan langsung menodong pistolnya ke arah bapak-bapak itu. Tapi karena si bapak-bapak melepaskan talinya, John pun langsung berlari dan mencoba menahan tali itu agar Yobin tak dimakan oleh zombie tersebut. Tapi entah mengapa, tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening. Bapak-bapak itu mencoba masuk ke dalam karena ia mengira bahwa Yobin telah membunuh istrinya. Namun ternyata Yobin berhasil menjebaknya sehingga bapak-bapak itu tergigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Yobin pun melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan. Karena merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, Yobin menyuruh John untuk segera mengakhiri hidup mereka. 같이 있잖아.
Tapi sepertinya John tak bisa melakukan hal itu karena John merasa bahwa ia telah jatuh cinta pada Mbak Yobin. Tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berencana pergi menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa menyelamatkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie yang ada di sana. Ketika zombie-zombie itu mengejar mereka, John mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Yobin untuk segera pergi ke lantai atas. Namun ketika Yobin sudah sampai, ia tak melihat ada satupun helikopter yang melintas di sana. Ketika John pergi menyusul Yobin, mereka berdua hanya bisa pasrah karena itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk pergi dari apartemen zombie tersebut. John berteriak sekencang-kencangnya dan berharap para regu penyelamat dapat mendengar teriakannya. Namun sayang, para zombie itu berhasil menerobos pintunya dan hendak menyerang mereka berdua. John pun mencoba menembaki para zombie itu hingga akhirnya ia mulai kehabisan peluru. Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat bertahan hidup, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena mereka berhasil keluar dari apartemen itu. Tampaknya Mbak Yobin kini telah menerima Mas John dengan segala kekurangannya. Sementara itu, para pemerintah bekerja sama dengan pasukan militer untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dengan cara melacak postingan mereka yang ada di media sosial. Dengan begitu, mereka dapat menemukan orang-orang dengan lebih mudah dan cerita pun tamat. Dari film ini, kita belajar bahwa kita tak boleh menyerah dan harus selalu mencoba, meskipun harus gagal berkali-kali. Karena di balik semua kegagalan itu, pastinya akan ada sebuah kesuksesan yang sedang menunggu kita semua. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.